Di masa depan yang tidak terlalu jauh, suar matahari besar menghancurkan lapisan ozon dan menyebabkan bumi menjadi gurun yang tidak layak huni. Peristiwa cuaca ekstrim terjadi di seluruh dunia, dan semua kehidupan hangus terbakar oleh sinar ultraviolet matahari jika mereka tidak tetap berada di tempat teduh. 15 tahun setelah suar matahari, Insinyur Finch bersama robot pasangannya, Dewi, sedang mencari persediaan. Untuk bertahan dari sinar UV, ia mengenakan pakaian khusus yang melindungi seluruh tubuhnya dan memperingatkannya ketika tingkat radiasi sangat tinggi. Sambil Finch menyanyikan sedikit lagu, keduanya berkeliling toko mengambil apapun yang mereka temukan, termasuk makanan anjing. Ada banyak mayat di lantai, tetapi mereka mengabaikannya saja. Setelah selesai, Finch menandai bangunan itu agar di masa depan ia tahu bahwa ia telah mengosongkannya. Setelah itu, Finch naik truk dan menggunakan peta yang telah ditandainya untuk berkendara melewati kota yang ditinggalkan yang sekarang tertutup pasir. Tidak ada orang di sekitar, jadi Finch tidak keberatan hanya mendorong mobil-mobil dengan truknya. Tiba-tiba, setelan Finch memperingatkannya tentang badai besar yang mendekat, jadi dia mencoba mengemudi secepat mungkin. Setelah menabrak banyak mobil, dia berhasil melarikan diri dari kota tepat waktu. Tak lama kemudian dia sampai di laboratorium bawah tanahnya, yang dulunya adalah perusahaan energi luar angkasa tempat dia bekerja. Badai semakin mendekat, tetapi Finch menyeret Dewi menjauh dan bergerak cepat memasuki gedung sebelum mereka tertiup angin. Setelah mereka aman, Finch membersihkan pakaiannya dan Dewi dengan saksama, lalu mandi. Tiba-tiba dia mulai batuk, menunjukkan bahwa dia perlahan sekarat karena semua radiasi yang telah terpapar padanya. Setelah semuanya dibersihkan dengan aman, Finch memasuki area yang telah diubahnya menjadi apartemen dan disambut hangat oleh anjingnya, Godiar. Setelah mereka berpelukan dan berciuman, Godiar memakan makanan anjing yang ditemukan Finch, tetapi Finch sendiri hanya minum karena persediaannya hampir habis. Dia menyimpan hasil buruannya hari ini di lemari es dan tak kuasa menatap kaleng buah persik, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri untuk menyimpannya untuk momen spesial. Setelah itu, Finch mengerjakan proyek utamanya, membuat robot humanoid yang akan merawat Godiar setelah dia tiada. Sebuah lengan robot mengambil semua buku dari perpustakaan dan memasukkannya ke dalam pemindai, yang mengunggah semua pengetahuan ke dalam basis data yang akan digunakan Finch untuk pikiran robot tersebut. Dia hanya menghentikan pekerjaannya sejenak untuk melempar bola ke arah Godiar, yang dengan senang hati mengembalikannya untuk bermain lagi. Kemudian di malam hari, Finch membaca buku tentang radiasi dan merasa kesal ketika menyadari betapa sedikit waktu yang tersisa baginya. Alih-alih tidur, ia memutuskan untuk terus mengerjakan robot tersebut agar selesai sebelum terlambat. Ia hampir selesai dengan bagian kepala dan masih kekurangan mata. Jadi ia mengambil Dewi dan berjanji untuk menggantinya nanti. Ketika ia mengaktifkan robot tersebut, robot itu tidak dapat berbicara, tetapi dapat mengangguk ketika Finch mengajukan pertanyaan. Finch sangat gembira dan segera berupaya memperbaiki masalah bicara, yang memungkinkan robot tersebut akhirnya berbicara dan menyebabkan Godiar menggonggong padanya. Robot itu memilih nama Jeff dan membuktikan bahwa ia mengetahui banyak fakta acak dari buku-buku yang dipindai Finch. Tetapi ia juga harus mematuhi arahan yang telah diprogram Finch untuknya, seperti tidak melukai manusia. Yang paling penting adalah arahan keempat, yang mengatakan bahwa ia harus melindungi Godiar setelah Finch pergi. Tiba-tiba, listrik padam di gedung tersebut. Finch harus keluar untuk memperbaiki turbin angin agar berfungsi kembali sementara Jeff mencoba mengobrol dengan Godiar, tetapi anjing itu malah mengencingi kaki Jeff. Pada saat itu, Finch menyadari badai besar sedang mendekat, jadi dia bergegas kembali ke dalam dan menghubungkan Jeff ke stasiun cuaca. Ternyata 4 badai berbeda akan datang dalam 24 jam ke depan dan bertabrakan menjadi badai super yang akan berlangsung sekitar 40 hari. Tidak mungkin mereka bisa selamat dari bencana seperti itu. Jadi Finch memutuskan mereka harus pergi secepat mungkin. Sambil akhirnya memakan sekaleng buah persiknya dan mengabaikan mimisan, dia melihat peta dan menyadari satu-satunya kesempatan mereka adalah menuju ke barat ke San Francisco. Kemudian dia menyelesaikan pembuatan tubuh Jeff secara utuh dan meningkatkan kecepatan transfer, yang tidak ideal karena data hanya akan mencapai 72%, tetapi mereka kehabisan waktu. Tubuh robot terhubung ke kepala dan Jeff berhasil berdiri. Finch kemudian mengajarinya cara berjalan, yang menyebabkan Godiar menggonggong lebih banyak. Ada sedikit jatuh,
tetapi segera Jeff menguasainya. Setelah itu Finch mengemas semua yang mungkin mereka butuhkan, tetapi juga membawa koleksi kartu posnya. Dewi terus menabrak barang-barang, jadi Finch menggunakan kamera keamanan untuk memberinya mata baru. Kemudian kelompok itu naik ke RV dan akhirnya berangkat. Selama perjalanan, mereka mengamati bagaimana setiap tempat di sekitar mereka kini menjadi gurun, dan Finch bercerita tentang masa-masa bunga liar dan lebah. Jeff memiliki bagian yang longgar di dalam kepalanya, jadi ketika mereka akhirnya sampai di kota baru, Finch berhenti untuk memperbaikinya. Sementara Finch bekerja, Jeff melihat koleksi kartu pos dan memperhatikan bahwa Finch menyimpan kartu pos San Francisco di tempat khusus, yang tampaknya dikirim oleh pamannya. Jeff menyukai kartu pos Sydney dan ingin pergi ke sana, tetapi karena terlalu jauh, dia setuju untuk lebih senang melihat jembatan Golden Gate. Setelah perbaikan selesai, Finch mengumumkan bahwa mereka akan pergi mencari persediaan, dan Dewi kecewa mengetahui bahwa Finch akan mengajak Jeff kali ini. Saat mereka berjalan di jalan, Finch mengajari Jeff semua dasar-dasar mencari barang, dan akhirnya mereka menemukan sebuah bioskop. Pintunya terkunci dengan rantai. Tetapi untungnya Jeff sangat kuat sehingga dia bisa menarik pintu itu. Di dalam, Jeff takjub melihat dirinya sendiri di cermin untuk pertama kalinya. Dan Finch sangat gembira menemukan sekantong popcorn. Dia membawanya keluar dan membukanya untuk menunjukkan kepada Jeff bahwa matahari begitu kuat sehingga semua jagung meletus dalam hitungan detik. Momen menyenangkan mereka terinterrupted ketika mereka menyadari badai mendekati mereka. Mereka segera kembali ke RV dan keluar dari kota, tetapi badai akan segera menyusul mereka. Satu-satunya pilihan mereka adalah mencari tempat berlindung. Jadi Finch meminta Jeff untuk membantunya mengikat RV dengan kawat. Finch cepat lelah karena sakitnya. Karena itu, Jeff menyuruhnya kembali ke dalam sementara dia menyelesaikan pekerjaannya. Goddard dimasukkan ke dalam lemari dan Finch menutupi semua jendela sebelum memanggil Jeff, yang memasang kawat terakhir dan berlari ke dalam RV tepat sebelum badai menerjang kendaraan. RV berguncang hebat saat diterjang badai, dan Finch dan Jeff berusaha sekuat tenaga untuk berpegangan pada perabotan sementara semua kawat mulai putus satu persatu hingga hanya satu yang tersisa. Setelah beberapa menit berguncang, badai mereda dan kelompok itu keluar. Finch memperhatikan kawat terakhir yang masih berdiri adalah kawat yang dipasang Jeff dengan kekuatannya yang besar, tetapi dia juga menemukan sebuah ban telah rusak. Mereka memiliki ban cadangan dan Jeff dapat menggunakan kekuatannya untuk mengangkat RV agar Finch dapat menggantinya. Kelompok itu bermalam di tempat itu untuk beristirahat dengan tenang dan keesokan paginya mereka membuka panel surya untuk melanjutkan perjalanan. Jeff menggonggong balik ke arah Goddard, mengira dia bisa belajar bahasa anjing. Jadi Finch menjelaskan kepadanya bahwa butuh waktu bagi Goddard untuk mempercayainya. Kemudian, saat mereka kembali dalam perjalanan, Jeff bertanya apa sebenarnya kepercayaan itu? Finch tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang begitu rumit. Jadi, ia malah menceritakan sebuah kisah. Di pekerjaan pertamanya, ia ditempatkan dalam tim yang terdiri dari pekerja yang buruk untuk menyelesaikan sebuah proyek. Finch memecahkan masalah perangkat lunak sendirian, tetapi kemudian ia memuji seluruh tim, sehingga mendapatkan kepercayaan mereka. Namun, Jeff tidak mengerti cerita itu, mengatakan bahwa masalah Finch justru karena ia tidak mempercayai mereka. Percakapan terinterrupted ketika Finch mulai batuk hebat. Jadi ia berhenti di sebuah restoran di pinggir jalan untuk beristirahat. Ia memarkir RV di dekat pintu masuk untuk berteduh dan bergegas masuk ke restoran tanpa jasnya, hanya untuk mulai batuk darah. Tiba-tiba ia mendengar gonggongan dan menemukan Goddard menolak untuk dibawa keluar oleh Jeff. Jadi Finch harus mengambil tali anjing dan membawanya ke restoran bersamanya setelah menyuruh Jeff untuk menjaga RV. Sementara Finch mencoba untuk memiliki momen manis dengan Goddard, Jeff mencoba mempelajari cara menggunakan RV. Dia berhasil memainkan beberapa musik dan kemudian mencoba mengemudikan RV, tetapi tanpa sengaja menabrak sebuah mobil. Finch menyadari hal ini dan bergegas keluar sehingga Goddard mengikutinya dan hampir menginjak terik matahari. Untungnya Finch menghentikannya tepat waktu. Kemudian Finch memarahi Jeff atas tindakannya dan menyuruhnya mengembalikan RV. Tetapi Jeff malah menabrak tiang restoran. Marah,
Finch meletakkan tangannya di bawah sinar matahari selama beberapa detik untuk membuktikan betapa parahnya terbakar. Dia juga berteriak pada Jeff, memintanya untuk bersikap dewasa dan mengingatkannya bahwa prioritasnya adalah menjaga Goddard. Setelah kembali ke jalan, Finch memperhatikan Jeff tampak sedih dan pendiam, jadi dia memutuskan untuk memberinya kesempatan dan mengajarinya mengemudi dengan benar. Awalnya, Jeff cukup canggung dan menabrak beberapa formasi batuan, tetapi segera dia menguasainya dan mengemudi dengan kompeten. Ketika malam tiba, mereka berhenti untuk berkemah dan menyaksikan aurora borealis, yang sekarang dapat dilihat dengan mudah karena tidak ada lapisan ozon. Jeff bertanya-tanya mengapa mereka tidak mengemudi di malam hari. Jadi Finch menjelaskan bahwa itu berbahaya karena orang-orang kelaparan menyerang dari balik bayangan. Keesokan paginya, Jeff mendengar Goddard menggonggong dan bergegas memeriksa Finch, yang muntah-muntah dan menggigil hebat. Jeff merawatnya dan membiarkannya beristirahat sementara dia melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di kota lain, jadi Jeff meminta Goddard untuk tetap bersama Finch sementara dia dan Dewi pergi mencari barang-barang. Mereka memasuki rumah sakit dan melihat-lihat tetapi tidak banyak yang bisa ditemukan, jadi Jeff meminta Dewi untuk menjaga pintu masuk sambil mencari di lantai atas. Tak lama kemudian mereka menyadari ada seseorang yang mengawasi dari balik bayangan. Jeff berhasil menemukan beberapa obat dan jaket yang kemudian ia kenakan. Dia juga membuka lemari yang penuh dengan barang-barang berguna. Di lantai bawah, Dewi menemukan makanan, tetapi ketika dia mencoba mengambilnya, dia malah terjebak perangkap beruang yang langsung membunuhnya. Sementara itu, Finch bangun dan mendapati robot-robotnya hilang. Dia mengira mereka dalam masalah. Jadi meskipun dalam keadaan lemah, dia mengenakan pakaian pelindungnya dan mengejar mereka. Dia sangat sedih menemukan Dewi dalam kondisi yang sangat buruk dan mematikannya untuk menghentikan penderitaannya. Kemudian dia melihat seseorang bergerak dan bersiap untuk menyerang, tapi ternyata itu hanya Jeff dengan mantel barunya. Finch memarahinya karena tidak bisa menyadari bahwa tempat ini adalah jebakan. Kemudian mereka mulai berlari ketika beberapa orang mendengar suara di lingkungan sekitar. Di tangga, Finch mulai batuk dan jatuh berlutut, tetapi mereka mendengar suara-suara semakin mendekat. Jadi Jeff membantunya berdiri dan mereka berlari keluar gedung. Begitu sampai di RV, mereka langsung melaju dengan kecepatan tinggi, tanpa menyadari ada mobil yang mengikuti mereka. Beberapa jam kemudian setelah malam tiba, Finch akhirnya melihat mobil yang mengejar mereka. Karena Jeff yang mengemudi dan bisa melihat dalam gelap, mereka mematikan lampu depan, tetapi mobil itu masih mengikuti mereka. Selanjutnya, mereka mencoba mempercepat laju dan Finch melihat terowongan di depan. Jadi dia mengarahkan RV keluar dari jalan. Jeff mencoba menjelaskan bahwa tinggi RV lebih tinggi daripada terowongan. Tetapi Finch panik dan terus mengemudi untuk mencoba menyembunyikan RV di bawahnya. Sayangnya, Jeff benar dan terowongan itu akhirnya menghancurkan panel surya RV. Jadi Jeff harus menggunakan kekuatannya untuk mendorong RV sampai benar-benar tersembunyi. Kelompok itu tegang saat menunggu mobil lewat dan Jeff menemukan bahwa Finch menyimpan pistol untuk membela diri. Untungnya, mobil itu pergi dan Finch keluar untuk melihat kerusakan, menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa memperbaikinya, dia yakin mereka tidak akan sampai ke San Francisco. Dan ketika Jeff mencoba menghiburnya, Finch membentak dan berteriak padanya. Jeff tidak menyerah dan mengikuti Finch ke dalam RV untuk mengatakan bahwa dia percaya padanya, yang menyebabkan Finch membalas dengan sebuah cerita. Setelah badai matahari terjadi, orang-orang baru belajar bagaimana bertahan hidup. Finch memasuki supermarket dan hanya menemukan sekantong mie, tetapi segera dia melihat seorang ibu dan anak perempuan dengan troli penuh barang. Gadis itu memegang pistol di tangannya dan ibunya terus mengingatkannya untuk menembak jika dia melihat siapapun. Karena takut ditembak, Finch tetap bersembunyi. Pada saat itu, seorang pria gila dengan senapan muncul dan meminta barang-barang mereka berdua. Jadi sang ibu mencoba membela diri. Di tengah perkelahian, pria itu menembak beberapa kali dan pada saat Finch keluar, ibu dan anak perempuan itu sudah meninggal. Namun, dia mendengar suara dan memeriksa ransel gadis itu, dan hanya menemukan seekor anak anjing kecil yang ketakutan. Hari itu Finch mengadopsi Goddard dan berjanji untuk melindunginya dengan segala cara.
Hari itu juga dia belajar untuk tidak mempercayai siapapun. Keesokan paginya, Finch beristirahat sementara Jeff melanjutkan mengemudi. Jeff juga memeriksa kartu pos dan menemukan bahwa kartu pos San Francisco ditandatangani oleh ayah, bukan paman, dan semua kartu pos lainnya tidak memiliki tulisan di bagian belakang. Tiba-tiba komputer mengumumkan bahwa sinar UV tidak kritis di sini, dan RV menabrak kupu-kupu. Bingung, Jeff menghentikan kendaraan dan membangunkan Finch untuk menunjukkan apa yang terjadi. Terkejut, Finch mengulurkan tangannya, tetapi tidak terbakar. Dia segera keluar dan dengan gembira akhirnya bisa menikmati kehangatan matahari lagi. Dia juga terkejut menemukan lebih banyak kupu-kupu dan bahkan bunga di dekatnya. Beberapa jam kemudian saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat banyak tanaman tumbuh di daerah tersebut. Untuk merayakannya, Finch mengenakan setelan jasnya yang bagus dan menghentikan RV untuk piknik di bawah sinar matahari. Jeff mengaku bahwa tadi malam dia melihat kelompok itu di jembatan, yang membuat Finch senang karena itu berarti Jeff sedang bermimpi. Selanjutnya, Jeff bertanya kepada Finch mengapa dia berbohong tentang kartu pos itu. Jadi Finch menceritakan kisah baru. Saat masih kecil, ibunya pernah bercerita bahwa ayahnya memiliki darah Viking, dan Finch menunjukkan kepada Jeff sebuah foto pemakaman Viking. Ayahnya pergi sebelum Finch lahir karena ia seorang insinyur yang membangun jembatan dan sering bepergian untuk kontrak. Finch tidak pernah berhubungan dengannya sampai ulang tahunnya yang ke-15, ketika ia menerima kartu pos secara tiba-tiba. Ayahnya menulis bahwa ia berharap dapat bertemu putranya suatu hari nanti, dan Finch membeli setelan jas mewah ini untuk reuni tersebut. Sayangnya, ia tidak pernah mendengar kabar dari ayahnya lagi, tetapi ia mulai mengoleksi kartu pos. Terharu oleh cerita itu, Jeff dengan gembira mengumumkan bahwa mereka dapat mencapai Golden Gate dalam 18 jam jika mereka bergegas, tetapi Finch mengingatkannya bahwa ia akan segera meninggal dan tidak akan bisa sampai tepat waktu. Setelah membuat Jeff berjanji akan merawat Goddard dengan baik, Finch melempar bola untuk menunjukkan kepada Jeff cara bermain dengan anjing itu. Jeff juga melempar bola, tetapi Goddard selalu mengembalikannya kepada Finch karena ia masih waspada terhadap Jeff. Tiba-tiba Finch mulai batuk darah, dan ketika Jeff bertanya apakah dia bisa membantunya, Finch mengatakan dia sudah melakukannya. Kemudian dia menjabat tangan Jeff dan mereka berpelukan hangat. Setelah itu Finch masuk ke dalam RV untuk beristirahat sementara Goddard menjaganya. Jeff tetap di luar untuk membereskan barang-barang mereka, tetapi saat matahari terbenam, ia mendengar Goddard menangis dan tahu Finch akhirnya meninggal dunia. Untuk menghormati sahabat mereka, Jeff dan Goddard memberinya pemakaman ala Viking dengan membakarnya bersama pakaian anti-UV-nya. Awalnya, Jeff merasa kehilangan dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi segera ia mengingat janjinya untuk merawat anjing itu. Ia memberi makan Goddard lalu bermain lempar tangkap dengannya, dan untuk pertama kalinya, Goddard mengembalikan bola kepada Jeff. Bermain bersama memungkinkan mereka untuk menjalin ikatan dan Goddard bahkan memeluk Jeff. Setelah itu mereka berangkat lagi, bertekad untuk menyelesaikan perjalanan mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di San Francisco, Jeff memasang tugu peringatan untuk Finch dan kemudian ia pergi melihat jembatan Golden Gate bersama Goddard. Ia kagum dengan keindahannya, tetapi ia lebih terkejut dengan semua pesan yang ditinggalkan orang-orang untuk orang yang mereka cintai agar mereka tahu di mana dapat menemukan mereka. Melihat ada lebih banyak korban selamat, Jeff memberitahu Goddard bahwa mereka harus menemukan mereka. Jadi dia menggantung kartu pos dengan gambar mereka berdua, lalu pergi bersama anjingnya, siap memulai hidup baru. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.